Oke. Informasi berikutnya Tia. Ya, masih dari Jakarta juga pemirsa, di mana di 17 kelurahan di DKI Jakarta ini nampaknya mengalami krisis air bersih. Bahkan air yang keluar di rumah mereka pun ini juga berwarna dan juga berbau. Sudah 1 minggu, air pam yang dipakai sehari-hari oleh warga 09 RW 11 Penjaringan Jakarta Utara ini mengeluarkan aroma berbau dan juga keruh. Hal tersebut membuat warga mengeluhkan air yang keluar kotor sehingga tidak bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari. Krisis air bersih dialami oleh sejumlah warga. Selain itu, air yang biasa digunakan untuk sehari-hari tersebut mengeluarkan aroma dan juga berbau keruh. Bahkan saat hari pertama warga terkejut sebab air yang keluar ini justru berwarna hitam. Ya, diketahui krisis bersih dialami RW 11 Penjaringan ini sudah berlangsung selama 1 minggu. Akibatnya air yang biasa digunakan untuk keperluan mencuci, memasak, dan mandi kini hanya bisa digunakan untuk pencuci saja. Warga kemudian terpaksa untuk menggunakan air galon untuk mengonsumsi air. Kita cek langsung ya ke. Jadi mau nggak mau kan lokasi. warga ini mengeluarkan kocek yang lebih ya, karena airnya nggak bisa digunakan kan, takutnya terkontaminasi limbah-limbah begitu kan. Oke, kita langsung cek ke lokasi ya. Sudah ada rekan kami, ada Nadia Saleh di sana yang akan memberikan laporannya pagi hari ini. Bagaimana kondisi air di sana di wilayah Penjaringan? Apakah sudah membaik atau masih seperti kondisi sebelumnya? Silakan, Nadia Saleh. Ya baik, selamat pagi Bayu, Kamarati dan juga pemirsa. Memang benar bahwa saat ini sejumlah wilayah di ibu kota DKI Jakarta mengalami krisis air bersih. Salah satunya di titik saya mengabarkan saat ini yaitu di RW 11 Penjaringan Jakarta Utara. Tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah warga di sini dan mereka menyampaikan bahwa memang dalam beberapa pekan terakhir ini kualitas air di sini sangat tidak layak untuk digunakan karena air berkeruh, kemudian berbau tidak sedap. Bahkan tadi disebutkan bahwa air di sini berlumut atau berwarna hijau begitu. Lantas bagaimana kondisi air di RW 11 Penjaringan Jakarta Utara pada pagi hari ini? Tadi saya sudah sempat meminta warga untuk menampung air di sini. Saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa dan juga menjelaskan bagaimana kondisi air di pagi hari ini. Memang ini terlihat lebih baik begitu, tadi juga telah dijelaskan oleh warga. Airnya terlihat bening dan lebih baik dari hari kemarin. Tadi juga dijelaskan bahwa kondisi air di pagi hari ini mungkin terlihat bening, namun kondisi air di wilayah Penjaringan Jakarta Utara ini berbeda dalam hari ke hari begitu. Ini pagi ini mungkin terlihat bening, namun di sore hari nanti kondisi air akan kembali keruh begitu. Mereka menyebutkan bahwa kondisi air yang bening dan baik untuk digunakan ini hanya terjadi pada malam hari ini. Jadi kemungkinan pada pagi ini merupakan air yang air sisa dari kondisi air tadi malam begitu. Nah, Bayu dan juga pemirsa, lantas bagaimana penjelasan dari warga di sini? Saya juga telah bersama dengan narasumber saya, Pak RW 11 Penjaringan Jakarta Utara, ada Pak Haji Tawar di sini. Pak Haji, selamat pagi. Pak Haji, ini kemarin memang kita mendapatkan informasi bahwa kondisi air di sini keruh, kemudian berlumut, kemudian juga berbau tidak sedap. Tapi pagi hari ini alhamdulillah sudah terlihat baik gitu ya Pak. Mohon dijelaskan Bapak, kondisi air di sini itu sebenarnya bagaimana Pak? Sebenarnya di sini itu kondisi air itu yang masalah keruh itu udah berapa kali. Sebulan ini aja kalau nggak salah udah 2 kali. Nah, air yang bening orang-orang yang di situ ngambilnya malam jam 12 ke atas. Nah, kalau sudah jam 3 itu kebanyakan keruh. Jam-jam segini yang wilayah kita yang sebelah barat itu sudah mulai kosong air. Ya nanti bisa dibuktikan nanti di RW di Rawa Bebek 2 yang punya rumah staf saya itu udah nggak ada air malam. Nanti adanya sekitar jam 12 malam. Bapak, dengan kondisi air yang berubah-ubah gitu kualitasnya dalam 1 hari saja, pagi hari ini mungkin terlihat bening tapi sore nanti akan keruh kembali gitu. Ini masyarakat menggunakannya bagaimana Bapak untuk mandi kemudian masak, apakah menggunakan air ini atau seperti apa Pak? Ya kalau kelihatan bersih memang menggunakan masak pakai ini, tapi kalau memang kelihatan keruh dia itu beli air galon yang 1 galon yang
yang semacam aqua, ada yang isi ulang yang 6.000 1 galon itu, ada juga yang gerobak, tapi itu ngambilnya air dari mana kita juga nggak tahu. Bapak, kondisi seperti ini dirasakan oleh masyarakat sudah dari kapan, Pak? Udah bertahun-tahun. Yang air apa itu sering nggak bisa ngambil itu bertahun-tahun, tapi yang mengenai air kotor kira-kira ya berjalan sudah 2 bulan ini. Berjalan sudah 2 Ini bulan. kalau nggak salah udah 3 kali ya, 3 kali. Berarti ini kali ketiga air yang keruh berjalan sudah 2 bulan begitu, namun Iya. air yang stop Udah lama. itu sudah lama begitu, Pak. bertahun-tahun. Bapak, ini kejadiannya udah bertahun-tahun gitu. Apakah ada solusi ataupun kebijakan yang telah pemerintah berikan untuk wilayah ini, Bapak? Selama ini belum ada kebijakan apa-apa. Tapi masyarakat udah banyak yang istilah itu komplain, udah pernah ke kantornya. Nah, tiap telepon juga datang petugas. Pikiran masyarakat itu kan saringannya penuh lumpur, kenyataannya enggak. Jadi itu petugas juga ditelepon datang juga. Itu banyak yang terjadi begitu. Bapak, ini informasinya kan yang beredar bahwa air yang keruh dengan kualitas yang kurang baik seperti ini terjadi karena musim kemarau, Bapak. Dari Bapak sendiri, apakah ada dugaan-dugaan lain dari masyarakat yang menilai apakah ini hanya karena musim kemarau saja, Pak? Ada dugaan lain, Pak? Tafsiran saya itu bukan terjadi apa itu keruh ini bukan karena musim kemarau. Kemungkinan penyuplaiannya itu berkurang semenjak ada rumah susun. Penyuplaiannya itu kurang, mungkin banyakkan yang dikirim ke sana apa bagaimana. Nah, masalah keruh kenapa kok siang? Ini tafsiran saya ada pipa-pipa yang bocor. Sehingga kalau tekanannya siang tekanan rendah, air yang dari luar masuk dari got. Malam kelihatannya bening karena tekanan kan tinggi, pemakaian orang kan kurang. Jadi sehingga airnya itu kelihatannya bisa bening. lancar dan Ya, bening bisa begitu. lancar. Oke, Bapak, ini informasinya ya, Pak. Kemarin dari Pamjaya, pihak dari Pamjaya ini juga telah memberikan tanggapan mengenai kondisi ini dan menyebutkan bahwa akan memberikan bantuan berupa tangki air gratis bagi warga-warga yang terdampak. Untuk RW 11 ini apakah sudah mendapatkan bantuan itu atau bagaimana, Pak? Selama ini belum ada. Bahkan ke musola, ke masjid, ini belum ada. Apalagi ke masyarakat belum ada. Belum ada. Bapak, ini kan sudah bertahun-tahun begitu ya, Pak? Sudah bertahun-tahun, artinya masyarakat yang tinggal di sini juga sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Tadi sempat ada yang menjelaskan bahwa mengambil air jadi kebiasaan mereka untuk mengambil air setiap malam gitu. Ini apakah dengan kebiasaan seperti ini masyarakatnya sudah merasa tenang atau bagaimana, Pak? Kan belum ada sejauh ini belum ada solusi begitu dari pemerintah. Apa ya? Udah sering komplain ke kantornya, kenyataannya kan nggak ada solusi. Jadi mau nggak mau masyarakat daripada beli air, ya mau nggak mau siang itu napung, malam itu napung air untuk kebutuhan siang gitu. Bapak, mayoritas masyarakat di sini menggunakan air pam begitu ya? Apakah ada air sumur gitu, Pak? Di sini sumur nggak ada. Sumur nggak ada. Sumur di sini nggak ada karena apa? Di sini di samping dekat sama laut. Yang kedua dulu itu di sini itu penuh pembuangan sampah. Jadi dulu itu semacam kayak apa ya? Got besar, pembuangan sampah. Nah, di situ makanya di sini tidak ada sumur. Tidak ada sumur Tidak ada begitu. sumur. Bapak, berarti air pam ini kan air berbayar gitu ya, Pak? Dengan kondisi air yang tidak berkualitas seperti ini, apakah masyarakat tidak membayar, apakah mendapatkan diskon dan lain sebagainya, atau bagaimana, Pak? Belum, selama ini belum ada diskon, belum ada apa, tetap bayar. Bahkan ini kan air ini kan sedot pakai pompa air, pakai sanjo. Nah, airnya nggak keluar, tetap meterannya kan muter. Nah itu tetap bayar, jadi kita bayar angin, bukan bayar air lagi, pam itu. Bayar angin, bukan bayar air. Itu udah belum pernah, pam itu ngasih kebijakan itu belum pernah sama sekali.
Artinya masyarakat di sini juga sudah mulai berteman dan bersahabat dengan kondisi yang sebenarnya tidak mengenakan ini gitu ya Pak. Sejauh ini Bapak sebagai Ketua RW sendiri apakah telah mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai kondisi air seperti ini, atau Bapak sendiri pun sudah terlalu banyak mendengarkan hal seperti itu Pak? Keluhan masyarakat memang banyak. Saya sendiri juga kalau ngeluh karena juga warga 11 gitu loh. Makanya saya suruh bikin semacam penampungan di atas untuk menampung persiapan untuk siangnya. Gitu. Jadi saya juga minta ini Pak, ini ada kebijakan bagaimana masyarakat ini jangan selalu direpotkan dan jangan selalu suruh bayar tapi nggak manfaatkan air kan begitu. Selama ini Pak belum ada kebijakan. Setelah bertahun-tahun mendapatkan kondisi ini, harapannya Pak untuk pemerintah? Kita mengharapkan PAM ini, sebelum dulu tuh saya di sini udah lama, sebelum bekerja sama PT yang dari luar itu, air tuh nggak begini. Semenjak kerjasama sama PT apa itu yang dari Perancis, inilah masyarakat banyak keluhan-keluhan karena waktu itu pipa yang masuk ke dalam itu diganti pipa yang kecil-kecil. Gitu. Jadi saya ini di sini udah cukup lama, mulai tahun 79, jadi tahu persis wilayah sini. Mendapatkan kondisi seperti ini selalu begitu ya Pak? Ya, jadi semenjak PDAM ini kerjasama sama PT yang dari luar negeri apa dari Perancis apa itu pipa banyak yang diganti. Jadi yang masuk ke wilayah itu pipa kecil-kecil. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Nah, Bayu, Kabarati dan juga pemirsa, itulah tanggapan ataupun penjelasan dari Ketua RW 11 Penjaringan mengenai kondisi air di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara yang informasinya memang telah bertahun-tahun merasakan kondisi ataupun kualitas air yang kurang baik, kemudian air yang mereka gunakan di sini juga warga setempat harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan kualitas, untuk mendapatkan ataupun mengonsumsi air yang lebih baik lagi seperti itu. Dan tentunya kita sama-sama mengharapkan agar dengan adanya kondisi yang seperti ini, kita bersama-sama mengharapkan solusi yang terbaik dari pemerintah. Sementara demikian, kembali ke studio Bayu.